Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinawati, NPM 111247011. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi sederhana dan regresi sederhana. Untuk latar belakangnya, dalam penelitian kuantitatif, penting untuk memahami hubungan antara variabel. Dua teknik statistik yang sering digunakan adalah regresi sederhana dan korelasi sederhana. Keduanya membantu peneliti menjawab pertanyaan apakah ada hubungan antar dua variabel dan seberapa besar pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. Dengan analisis regresi ini, kita dapat membuat prediksi berdasarkan data yang ada. Sedangkan analisis korelasi membantu mengetahui kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan karena mampu menyederhanakan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian pendahuluannya, definisi korelasi sederhana yaitu ukuran statistik yang menunjukkan tingkat hubungan linier antar dua variabel. Sedangkan definisi dari regresi sederhana yaitu teknik statistik untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan satu variabel independen. Tujuannya yaitu menjelaskan hubungan dan pengaruh antar dua variabel dalam penelitian kuantitatif. Nah, untuk korelasi sederhana, rumusnya yaitu R N sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikali akar N sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Nah, untuk interpretasi nilai dari R itu sendiri, yang pertama, jika nilainya 0,00 sampai dengan 0,19, itu artinya sangat lemah. Kemudian jika angka 0,20 sampai 0,39, itu artinya lemah. Kemudian jika angkanya 0 sampai dengan 0,40 sampai 0,59, itu artinya sedang. Kemudian jika nilainya 0,60 sampai 0,79 itu kuat, dan jika nilainya 0,80 sampai 1,00 itu artinya sangat kuat. Kemudian di sini ada regresi sederhana. Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada data diagram pancar disebut dengan persamaan regresi. Nah, untuk menempatkan garis regresi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat terkecil. Sehingga bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus BX. Interpretasi koefisien B, yaitu jika positif, maka nilai X naik dan Y akan naik. Nah, jika negatif, X-nya naik dan Y-nya akan turun. Nah, langkah-langkah analisis, yang pertama itu menyusun data observasi, yang kedua menghitung nilai R atau korelasi, yang ketiga uji signifikan X, yang keempat menghitung persamaan regresi, dan yang kelima itu interpretasi hasil, dan yang keenam menarik kesimpulan. Kemudian manfaat analisis, yang pertama membantu pengambilan keputusan berbasis data, yang kedua menyederhanakan hubungan antara variabel, dan yang ketiga berguna dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, regresi sederhana digunakan untuk melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain dan membuat prediksi. Yang kedua, korelasi sederhana digunakan untuk mengukur hubungan linear dua variabel, baik searah, positif, maupun berlawanan atau negatif. Yang ketiga, kedua teknik ini sangat bermanfaat dalam penelitian kuantitatif, terutama untuk menguji hipotesis dan memahami pola hubungan antara variabel.
Yang keempat, penting diingat bahwa korelasi tidak selalu berarti sebab akibat, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut dalam menarik kesimpulan yang tepat. Baik, sekian penjelasan tentang korelasi sederhana dan regresi sederhana dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.